Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dinamika sistem ekonomi Indonesia. Nama kelompok Muhammad Mikdam Roisul Haq, Ilham Ghazali, Dimas Iksanuddin, Muhammad Farizal Fajransyah. Definisi sistem ekonomi. Apa arti sistem? Secara bebas dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang berinteraksi atau tergantung satu sama lain dalam bentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, sistem adalah suatu bangunan atau entitas yang tersusun dari sub-sub sistem saling berkaitan sehingga membentuk pola kerja yang holistik. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan. Ekonomi untuk meraih suatu tujuan juga bisa dikatakan sebagai acuan atau kerangka acuan negara dalam melakukan pembangunan ekonomi untuk dijadikan arah bagi negara dalam mengambil kebijakan kegiatan ekonomi nasional. Konsep sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didaya gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal ihwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai institusi ekonomi ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi sistem ekonomi. 1. Menjalankan perekonomian nasional. Dalam kegiatan perekonomian di suatu negara, selalu melibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait. Meskipun jumlahnya sangat banyak, namun dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok saja, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pemerintah di satu sisi melalui lembaga-lembaga sebagai konsumen yang melakukan kegiatan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sisi lain, pemerintah juga menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian seperti jalan, jembatan, keamanan, dan sebagainya. Jadi pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen. 2. Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Dalam kaidah ekonomi yang sudah umum, sumber daya yang dimiliki relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai. Tujuan penting dari hal tersebut adalah agar penggunaan sumber daya ekonomi dilaksanakan dengan cara yang sebaik. Di samping itu, alokasi sumber daya harus memiliki keterkaitan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Next. Komponen sistem ekonomi. 1. Kepemilikan sumber daya. 2. Pelaku ekonomi. 3. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. 4. Tujuan yang ingin dicapai. Elemen-elemen penting dari sistem ekonomi yaitu 1. Lembaga-lembaga ekonomi, sumber daya ekonomi, faktor-faktor produksi, lingkungan ekonomi, organisasi dan manajemen, motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem. Yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan. Peranan nilai ideologi dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah pedoman yang utuh dan menyeluruh bagi pengelolaan ekonomi suatu kelompok. Bagi suatu kelompok, bangsa, masyarakat, dan negara. Bahkan kelompok negara tertentu. Di dalamnya terdapat ideologi, nilai-nilai filosofi, dan konsep dasar yang dianut oleh yang bersangkutan, baik itu negara, bangsa, masyarakat, ataupun kelompok itu tersendiri. Sistem ekonomi dibangun atas nilai-nilai dasar kehidupan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sistem ekonomi bersifat spesial dan non-universal.
Keabsahannya dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya perbedaan nilai yang dianut mengakibatkan adanya perbedaan sistem dan ideologi yang dianut oleh yang bersangkutan. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia harus memiliki nilai-nilai sila yang berpacu pada Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi ini berperan sebagai rambu-rambu dalam merumuskan semua komponen subsistem dan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan sistem ekonomi. Sendi-sendi tersebut antara lain, yang pertama nilai kebutuhan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan atau kebangsaan, yang keempat nilai kerakyatan. Sistem ekonomi yang umum di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Asas-asas yang menjadi ciri sistem ekonomi kapitalis adalah pertama, hak milik pribadi, kedua, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, ketiga, motif kepentingan diri sendiri, keempat, persaingan, kelima, harga ditentukan mekanisme pasar, keenam, peranan terbatas pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari kapitalis, di mana pasar justru dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah atau negara turut aktif bermain dalam perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau sistem pasar sosial adalah adanya kebebasan individu sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha, prinsip-prinsip kemerdekaan sosial menjadi tekad warga negara, kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan pertumbuhan penciptakan kerangka hukum dan prasarana sosial, kebijaksanaan struktural, yang terakhir konformitas pasar dan persaingan. Tiga, selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan ekonomi sosialis, di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan, walaupun dalam kadar berbeda-beda. Jadi campur tangan pemerintah dalam perekonomian, adanya pihak swasta yang turut berperan dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi, negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang, hak milik swasta atas alat-alat produksi, pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi, pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting, pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi. Terakhir, hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah, tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sejarah perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu ada masa penjajahan Jepang dan revolusi kemerdekaan dari 1942 sampai 1950. Pada masa kolonial Hindia Belanda meninggalkan dampak yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat di masa selanjutnya. Pada struktur perekonomian kolonial memperhatikan adanya dualisme. Di satu pihak terdapat sektor industri modern yang berorientasi pasar, padat modal dan produksi massal. Di pihak lain berkembang sektor ekonomi tradisional yang berorientasi pada karya dan berskala kecil. Selain itu terdapat pula ekspansi spesial produksi. Persoalan ini yang dihadapi kelak oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengintegrasi perekonomian nasional.
Yang kedua, masa demokrasi parlementer dari 1950 sampai 1957. Pada tahun 1950-an, pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh hanyalah berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Ketika itu belum ada pemikiran dan upaya untuk mengaitkan tindakan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Walau laju pertambahan penduduk mulai terasa seiring dengan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan yang lebih berhubungan dengan persoalan keamanan. Next. Selanjutnya itu ada masa demokrasi dari 1958 sampai 1966. Pada akhir tahun 1956 dan awal 1957, Presiden Soekarno membuat serangkaian pidato yang melatar belakangi memukusnya demokrasi parlementer yang berlaku sejak pembentukan Kabinet Hatta pada bulan Desember 1949. Dan penggantinya adalah suatu bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan negara kembali ke pangkuan presiden. Sistem politik yang berkembang kemudian dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Ketika Kabinet Ali II akhirnya jatuh pada bulan Maret 1957, kemudian digantikan pada bulan berikutnya oleh suatu kabinet ahli ekstra parlementer yang dipilih oleh Presiden Soekarno yang dipimpin oleh ahli perencanaan yang sangat disegani Juanda menangani berakhir pada demokrasi parlementer. Next. Selanjutnya ada pemerintahan Orde Baru dari 1976 sampai 1996. Yang pertama itu ada konsentrasi ekonomi pemerintahan ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Selanjutnya dari 1966 sampai 1970 upaya-upaya pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik terutama rehabilitasi ekonomi. Selanjutnya dari 1999 realitas 1 rencana pembangunan 5 tahun pertama, tujuan utama membuat Indonesia menjadi swasembada. Dampak awal cukup mengukuhkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%-an dari 1969 sampai 1990. Selanjutnya 1980-an perubahan sistem perekonomian dari desentralisasi di era 1970-an menjadi desentralisasi, sektor swasta semakin besar, MPA berdatangan. Selanjutnya pada tingkat mikro, pembangunan tidak terlalu berhasil. Jumlah kemiskinan absolut masih tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin membesar. Selanjutnya pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi dari 1998. Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar bat terhadap dolar China. Peristiwa ini kemudian menyeret situasi krisis keuangan Asia termasuk krisis yang melanda keuangan Indonesia. Indonesia kemudian meminta bantuan IMF, namun situasi semakin buruk dengan melemahnya nilai rupiah. Krisis di Indonesia kemudian meluas kepada masalah tidak hanya moneter, tapi juga politik dan keamanan. Krisis ini berujung dengan berakhir rezim Orba sebagai tujuan reformasi. Ya, sekian itu presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.